Sapphire ada supirnya. Pulang-pulang dijemput sama dia, naik Grand Max. Di luar sana netizen banyak tanya-tanya. Kalian itu kan menikah bulan Desember. Sekarang usia kandungannya Meira udah 15 minggu. 15 minggu. Iya, hampir 4 bulan. Ini kita bukan mau gimana-gimana, tapi kita ingin meluruskan. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Hello guys, welcome to our YouTube channel keluarga Hari ini kita mau ngapain, Bun? Kami mencoba chicken kuya. Jadi Bunda karena setiap hari di rumah, Bunda itu agak sedikit terganggu. Jadi yang tadi bilang, jumpa lagi dengan kami keluarga Itik. Hari ini kita mau call friend, telepon teman. Wayan Meira. Namanya adalah Wayan dan Meira. Iksora. Nama YouTube-nya Iksora ya. Ya, Jadi kita mau telepon, terus kita mau ngomongin soal apa, Bun? Soal keluarganya dia, gimana dia selama di rumah, gimana biar terus semangat mengerjakan semua aktivitas. Oke? Lagi gila. Ya udah, kita langsung telepon aja guys. Kita mau ngobrol-ngobrol. Pokoknya di masa lockdown ini kita harus tetap produktif. Kalau masalah ngomongin situasi dan kondisi udah pasti yang namanya lockdown di rumah. Ya. Kayak aku, kerjaan aku harus keluar rumah, harus syuting. Dengan kondisi lockdown kayak gini ya pasti aku nggak syuting. Ya, Kalau nggak syuting berarti nggak ada Masukan. Jadi juga ayah kan harus cari uang di luar rumah. Iya. Jadi kalau kamu di sini juga artinya nggak ada. Ada dikit-dikit kok. Oke guys, kita mau telepon teman kita. Ini adalah Ini YouTuber keren ternama. banget. Kita langsung telepon ya, guys. Hai. Halo. Meira dan Wayan. Halo. Apa kabar dunia? Baik. Asik, soalnya beda generasi. Bun, mereka seumuran aku. Tolong, mereka seumuran aku. Sayang, lebih tepatnya mereka itu seumuran ponakan kamu. Oke. Maaf ya, ini Om Irfan emang kadang-kadang suka kayak gitu. Loh, lahiran tahun 2000 kan? 97. Kalian harus tahu, tahun 97 Bapak ini udah party. Ada Meira dan juga Wayan, Iksora. Kalian lagi social distancing ya? Betul banget. Kok kalian rebut-rebutan sama Begitu, kita? Sama itu juga. Kita soalnya kebetulan udah nempel. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi Wayan sama Meira nih, kalian adalah YouTuber ternama. Kita yang numpang sama mereka. Yang dewasa, kita yang dewasa. Yang lebih Kita tua. junior. Kita baru 6 bulan jalan ya. Iya, maaf ya, kita emang senangnya tuh berantem kayak gini. Kalau kita nggak berantem tuh hidup kita nggak indah gitu. Kalau kita nggak berantem tuh hidup kita nggak indah gitu. Kita lagi penyesuaian terhadap itu tuh. Jadi kita emang sekarang lagi penyesuaian banget. Aku semakin mengenal dia, dia semakin mengenal aku. Tapi kan kalian Betul. pacaran tuh udah 5 tahun kan? Betul, 5 tahun lebih. Kita juga pacaran lama, kita 4,5 tahun ya. Tapi menurut kita 4,5 tahun tuh waktu yang cukup bagus untuk mengenal pasangan kita satu sama lain. Tapi kalian tuh waktu 5 tahun buat kalian tuh nggak cukup. Cukup sih sebenarnya udah cukup mengenal, udah lumayan banyak. Cuman kan kemarin kan kita nggak satu rumah nih, nggak yang bangun sama dia terus setiap harian terus tidur lagi, kan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita baru taunya tuh kalau harus satu rumah gitu. Jadi setelah kita satu rumah baru ada hal-hal yang ternyata tuh ini hal baru nih, aku baru tahu. Dia juga gitu, iya hal baru nih. Takut diomelin tuh Wayan, mukanya ketahuan takut diomelin tuh kan, ya kan? Apa ya? Banyak sih. Begadangnya kalau dulu kan misal kamu tuh jangan begadang mulu, tidur gitu kan. Nah kalau sekarang berasanya dia begadang di bawah, sama di kamar sendirian gitu. Gue banget tuh. Ya kan? Kalau Gitu. tapi dia pasti di bawah kan dia kerja.
kerja. Iya, tapi kan kita sebagai perempuan kan pengen tidurnya dipelukin ya, Meir ya. Kayak masih single kan, jadi Tapi nggak setiap hari juga kan. Nggak setiap hari. Soalnya apa ya? Dia udah kenal aku tuh. Aku orangnya tuh hard worker banget. Kalau dulu kita bayar rumah nih, dia paling mas jangan kerja terus, istirahat. Aku bilang iya, padahal nggak istirahat. Nah, kalau sekarang orangnya di rumah ya bareng ya. Jadi agak susah dibohongin ya. Jadi guys gitu guys, permasalahan rumah tangga tuh nggak selama-lamanya tuh masalah yang besar-besar. Jadi masalah yang kecil-kecil itu juga bisa jadi gejolak-gejolak asmara gitu. Kalau kalian itu kan pacaran 5 tahun. Kalau Wayan, kamu tuh membangun YouTube, jadi YouTuber itu udah berapa lama? Dari 2015, 5 tahun juga berarti. 5 tahun. Berarti Meira benar-benar tahu lah jatuh bangunnya kamu, mulai ngebangun YouTube tuh dari awal banget lah. Ibaratnya dari kere gitu. dulu aku kalau di kampus, kalau diantar sama kakak aku, kan aku dikasih supir sama kakak. Kalau diantar naik mobil Velfire ada supirnya. Pulang-pulang dijemput sama dia, naik Grand Max. Keren! Itu ngetes doang apa emang kamu punyanya mobilnya itu doang? Emang punyanya itu doang karena lebih fokus dulu investasi ke rumah juga deh, ke mobil. Dapat duit dari Iya. mana kamu? Jadi sebelum nge-YouTube emang aku base-nya itu bisnis, ada usaha. Gitu. Jadi ya pun pengalaman pertama itu aku belum jadi YouTuber ya. Dulu aku itu adalah anak band, terus akhirnya kenal dia. Pas di tengah-tengah kenal dia itu kita udah pacaran, baru aku bikin YouTube. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Mungkin dari hobi. Kadang-kadang kan banyak orang tua atau enggak stigma-stigma yang menilai musik tuh tidak menjamin kehidupan satu orang kan. Tapi ternyata musik itu bisa menjamin kehidupan satu orang. Mungkin bukan dari musiknya, tapi dari lebih ke pengembangan otak dan kreativitasnya. Kreativitas. Gitu. Terus udah jangan gitu. takut kalau deketin sama yang Grand Max. Ya. Aku dulu bilang gini, sayang, santai. Ini sekarang masih Grand Max. Nanti Grand Max-nya aku kasih makan vitamin lama-lama jadi Alphard. Udah dikasih vitamin sekarang udah tumbuh dia. Udah jadi Alphard. Tuh guys. Artinya semua itu guys ya, semua itu tuh perlu proses, semua itu kerja keras, jadi nggak ada yang instan ya. Iya, palingan kita sedikit kasih tips juga buat Meira sama Wayan. Ini kan hubungan rumah tangganya sudah terjalin. Nah, dari awal kalian membangun sampai akhirnya kalian bisa sukses ini, nanti kedepannya ada lagi tuh percikan-percikan jatuh bangun pelan-pelan tuh. Kamu curhat sih? Iya dikit lah. Kan biar kalian semua tuh Iya, hidup iya. itu tidak seindah yang dilihat di mata orang gitu. Kita sebagai public figure tuh sebaiknya tidak menunjukkan kesusahan-kesusahan kita sama orang lain. Jadi sekarang YouTube jalan, Bisnis jalan. Iya. makanan ya. Ada makanan, ada fashion. Kita ada beberapa kak, tapi muslim semua. Iya. Itu ada Meira Official, ada Kuman Rona, terus yang cowok ada Kani.id. Sekarang Mas Wayan juga lagi rintis footwear, sneakers, Sneakers, sepatu. namanya Manari. Iya. Terus ada lotion juga, namanya Sulha. Pesan dari aku, satu dulu fokusin sampai di autopilot, baru autopilot baru. Jangan lupa waktu itu tidak berputar kembali. Nomor 1, waktu untuk keluarga. Aku suka ngeliat video kamu tuh bikin prank-prank gitu, ya kan? Prank war. Kamu juga iseng banget sama Meira ngeprank gitu. Itu kalau ngeprank gitu ada yang marah beneran nggak? Ada. Terutama dia. Oh, ini Meira yang paling sering marah tuh Meira. Soalnya dia paling sering ngeprank. Jadi udah gitu kalau ngeprank itu kayak bawanya perasaan gitu. Ke mantan. Oh, jadi Wayan telepon mantannya gitu, kontak mantannya. Kalau itu kayaknya Terlalu ekstrim kalau itu ya. Tapi ya gimana? Bentar, Hal-hal kayak gitu. aku mau tanya, berani nggak kamu ngeprank aku begitu? Itu kan dulu mereka masih pacaran, bukan suami istri. Kalau kamu berani nggak tapi? Gak usah lah. Takut dia. Nah, Merah nggak taekwondo, kamu taekwondo loh. Tapi nih kan, aku dan suamiku tuh pengen banget anak kita tuh bisa musik, terutama drum. Jadi dari dia umur 1,5 tahun, aku dan suamiku sudah membelikan drum kecil. Tapi masalahnya dari umur dia 1,5 tahun sampai sekarang 3,5 tahun, itu sekitar 2 tahun. Tuh drumnya itu dimainin, tapi cuman duk tek tek duk tek duk. Tapi bagus. Terus udah gitu peletakannya
aja tuh udah ngaco kemana-mana, salah-salah gitu, karena kita kan nggak ngerti. Jadi gimana caranya supaya aku bisa mengajarkan anak aku belajar musik dari dini nih, terutama drum? Sebenarnya aku takut salah menjawab karena pertama aku mulai main drum aja nggak dari kecil. Aku mulai main drum dari kelas 2 SMP. Aku juga nggak pernah ngajarin orang yang dari kecil gitu. Tapi kalau menurutku sih mendingan kalau pengalaman dari teman-temanku yang mereka main musik dari kecil ya kan punya banyak tuh teman-teman musisi yang main dari kecil itu kebanyakan mereka emang didatangkan guru les gitu sih Kak. Jadi intinya emang kita harus melesin ya. Wajan itu milih drum memang karena suka, waktu SMP udah terbentuk, udah suka ya, masukanya drum gitu ya, bukan dari kecil diarahin ya? Ya justru dulu aku malah awalnya nggak boleh main musik sama orang tua. Itu karena dulu ngeliat drummer keren aja sih, kayak cowok banget gitu daripada alat musiknya. Istrinya tuh ngeliatin gitu. Sama, gue juga pengen keren banget gitu. Tapi sekarang tanya ada studionya nggak? Sekarang di rumah ada drum? Ada. Di rumah. Sekarang di sini ada drum? Ada? Oh, dia masih ya. Terus nih satu pertanyaan lagi yang mungkin di luar sana netizen banyak tanya-tanya. Kalian itu kan menikah bulan Desember. Sekarang usia kandungannya Meira udah 15 minggu. 15 minggu. Iya, hampir 4 bulan. Ini kita bukan mau gimana-gimana, tapi kita ingin meluruskan. Jadi kan udah hampir 4 bulan. Nah, jadi itu begitu nikah langsung jos plong, jus. Mereka masih muda ya, kalau masih muda gampang. Ini susah banget bikinnya ya. Katanya tiap malam kerja melulu, tapi hamil langsung loh. Gak tahu deh. Gak tahu lagi. Iya. Aku mens dulu sebelum nikah. Pas udah selesai. Terus aku dari 1 atau 1,5 bulan sebelumnya tuh aku promil. Iya sih, iya betul itu betul. Sebelum nikah, Jadi sebelum nikah tuh aku udah Promil. minum vitamin yang banyak asam folatnya, minum susu, makan sehat, pola hidup kayak gitu-gitu. Dan dulu kita share ini sebelum kita menikah di vlog bahwa Meira itu udah minum susu. Dulu kita nyebutnya susu hamil ya sayang, karena kita nggak tahu sebetulnya susu apa gitu kan. Terus para netizen juga kayak, hah apaan sih, masa belum nikah udah minum susu hamil gini-gini, pada ngata-ngatain gitu. Padahal ini tuh program bahkan yang nyuruh dokter gitu ya sayang. Dokter premarital untuk check up. Dokter bilang minum aja susu ini, minum vitamin ini. Paling enggak 1,5 bulan sebelum menikah nih kamu udah minum. Jadi nanti pas menikah tuh udah subur gitu. Sebenarnya mungkin susu hamil itu harus digarisbawahi, itu kayak susu tinggi asam folat, susu tinggi protein, ada kandungan gizinya. Jadi untuk persiapan kehamilan, entah nantinya hamil ataupun enggak, yang penting kondisinya udah siap gitu kan. Betul, yang penting asam folatnya terpenuhi, zat besinya dan proteinnya dan lain-lain gitu. Cowoknya juga disuruh ya? Iya. Jadi memang yang namanya kehamilan itu, misalkan kita baru menikah terus udah gitu langsung subur dan langsung hamil, itu hitungannya akan ditarik dari mens bulan terakhir. Jadi tambah 1 bulan. Jadi kalau misalkan kalian baru 3 bulanan ya, 3 bulan pernikahan, tapi hitungan kehamilannya udah 4 bulan. Kalau nggak salah sih gitu ya, pura-pura jadi dokter lah gue. Benar. Kalian berdua suka cemburuan gak sih? Udah ditunjuk langsung. Oh, Kak Meira. Kalau aku dia. Mana? Ya, kayaknya rata-rata emang semua perempuan cemburuan ya. Enggak, sebenarnya bukan cemburu, tapi kita malas aja kan kalau ada cewek-cewek gitu kan, nggak penting banget ya namanya. Iya. Jadi jangan ada dusta di antara kita, gitu aja intinya. Satu lagi terakhir, ini kan kita lagi lockdown kondisinya, kamu juga lockdown. Ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana dalam situasi dan kondisi seperti ini? Mungkin dari segi sampai finance, mental, dan juga apa yang harus dilakukan gitu. Kalau aku sih, karena mungkin aku dari kacamata pengusaha aja gitu ya. Karena kan aku juga ngerasain nih. Semua timku, pegawaiku semuanya work from home semuanya, walaupun emang itu bikin kondisi bisnis jadi agak turun, performanya nggak tinggi. Tapi kalau pesanku buat teman-teman semuanya pengusaha yang punya banyak karyawan, yang sampai sekarang masih menyuruh karyawan untuk datang ke kantor, bla bla bla, aku minta tolong kalau bisa bikinlah kebijakan untuk karyawan kalian work from home, supaya apalagi di Jakarta kemarin aku ngeliat sendiri itu di kereta, di MRT itu masih banyak orang-orang, aku kasihan banget gitu loh. Kita harus belajar dari Italia yang mereka waktu pertama kali
kali muncul virus cuma baru 3 orang, itu mereka masih berkeliaran, mereka nggak peduli social distancing. Tiba-tiba ribuan sekarang paling banyak sedunia gitu. Jadi aku lebih pesan ke teman pengusaha, kalian punya power untuk menentukan kebijakan, padahal kalian ayolah work from home kanlah semua pegawai kalian. Kasihan mereka punya keluarga, mereka punya semuanya, dan supaya Indonesia juga semakin segera selesai itu. Terus satu lagi buat teman-teman yang masih harus keluar, kayak misalnya ojol atau orang-orang yang emang itu dapat penghasilannya itu harian, itu ya berarti kalau mereka mau keluar, ya udah berarti kalian harus sering-sering cuci tangan, pakai masker, terus kalau pulang ke rumah langsung mandi, baju copot langsung cuci, nggak usah ketemu sama keluarga dulu kalau pas belum mandi, belum cuci bla bla bla. Jadi kayak gitu sih. Dan jangan lupa harus saving money, saving cash buat beberapa bulan ke depan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu bakal kayak gini sampai kapan? Berapa bulan lagi? Jadi harus benar-benar di-manage semuanya. Tuh. Mohon maaf, Bapak pengusaha bisa. Kalau yang harian susah, Pak. Nah ya makanya itu. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti akan ada subsidi silang lah yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita sebagai warga negara Indonesia itu saling solid, bahu membahu, nggak peduli rasnya apa, nggak peduli agamanya apa, pokoknya nggak peduli latar belakangnya apa, tapi pokoknya kita sama-sama bersatu untuk hidup sehat dan melawan virus corona. Amin. Kalian sehat-sehat ya, kamu terutama Mera lagi hamil ya. Semuanya sekeluarga, amin. Sehat semuanya. Thank you Waya, thank you Mera. Nanti kapan-kapan kita main ke rumah ya kalau kondisi udah sehat. Siap. Oke, bye, thank you. Makasih ya. Thank you. Oke guys, itu dia tadi kita udah ngobrol. Seru banget. Di obrolan kita kali ini juga bisa menginspirasi kalian. Bener, ambil positifnya, buang negatifnya. Yes, dulunya nggak punya apa-apa, sekarang bisa jadi. Tadi dengar kan, dulunya naik apa, sekarang bisa udah naik apa. Itu semua berkat kerja keras. Oh ini betul betul. Kumat lagi guys. Jadi segitu aja ya. Ya, betul. Jumpa lagi nanti di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Keluarga Itik di bawah ini. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.